penggerak. Perkenalkan, saya Ramadhanianti Fitriarini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.a.8, yaitu koneksi antar materi. Ki Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, orang lain, serta menjadi mandiri. Selanjutnya, saya akan refleksi dulu melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran yang dijaga. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan memaparkan bagaimana saya sebelum mempelajari modul 1.1. Awalnya saya beranggapan bahwa seorang murid hanya dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi paham bahwa setiap anak memiliki kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Setiap anak memiliki kodrat alam di mana setiap anak itu unik serta memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik menuntun murid agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan guru, asalkan mereka mau memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru dan rajin berlatih soal-soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Saya sebagai pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, bahagia dan merdeka dalam mendapatkan pembelajaran. Selain itu, sebelum mempelajari modul 1.1, nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid mencapai nilai KKM. Sebelumnya saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif, atau bisa diartikan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya seorang guru memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran. Yang pertama, memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi. Yang kedua, bebas mengemukakan pendapat. Yang ketiga, memilih cara belajar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Selanjutnya, strategi yang akan saya terapkan. Yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Kemudian, yang terakhir, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
yaitu mengamati kelebihan dan kekurangannya, dan memperbaiki proses pembelajaran yang mengutamakan apa kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah menyimak pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.